selamat sore EV Rider Indonesia. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Kita's Wonderful Journey. Pertama-tama terima kasih karena sudah tune in di channel saya ini. Jadi kemarin ada saran dari salah satu nonton setia kita adalah untuk membahas sebuah topik sambil berkendara. Oke, itu bagus. Jadi kita decide untuk coba ya. Jadi sambil kita riding hari ini kita akan membahas ya mungkin topik dasar dari ini. Permakluman karena ini pertama kali saya cuap-cuap, jadi mohon maaf kalau ya masih kurang menyenangkan ya. Tapi it's okay, gak apa-apa, saya akan berusaha membuat ini semenarik mungkin. For your information, sekarang kita ada di Desa Geri. Tujuan kita sekarang adalah ke Jalan Gatot Subroto Timur Denpasar. Ini jam menunjukkan pukul 17.00 WITA sore, jam 5 sore pas. Oke. Mungkin kita bicara tentang ya dasar apa sih itu sepeda motor listrik ya. Kenapa memilih ini motor listrik ketimbang motor bensin? Saya bukan ahli di bidang permotoran, bukan ahli otomotif, bukan juga ahli perlistrikan. Saya hanya user awam. Jadi mudah-mudahan opini saya yang walaupun jelas tidak akan sempurna ini akan sangat relate dengan kawan-kawan yang ini ya, yang ingin menggunakan motor listrik tapi bukan orang yang begitu paham soal otomotif. Oke deh. Kenapa sih motor listrik gitu ya? Jadi awalnya saya tertarik ambil motor listrik pertama jelas environment factor ya. Jadi jelas mau dibilang gimana pun, mau dibilang listriknya juga dari batu bara, juga dari fossil fuel mungkin, ya bisa aja. Tapi dari sini itu sudah ada satu kelebihan yang bisa kita ambil. Apa itu? Satu, jelas pembakaran fosil fuelnya atau batu baranya yang akhirnya dikonversi menjadi listrik itu dibuat di pembangkit listrik yang jelas sudah ini ya, dengan mesin yang efisien, dengan pembuangannya yang sudah sangat baik sehingga tidak terlalu mencemari udara. Berbeda kalau kita menggunakan motor bensin di mana pembakaran bahan bakarnya terjadi di dalam kendaraan itu sendiri, yaitu di tengah kota, di tengah pemukiman. Ya jelas asap kendaraannya merupakan sebuah sumber polusi udara ya. Itu saja satu sudah faktor yang sangat signifikan ya untuk keramahan lingkungan hidup. Dua, tolong koreksi saya apabila saya salah, tapi setahu saya konversi yang dilakukan karena di pembangkit listrik yang ya notabene sudah disetting sedemikian rupa dengan kondisi tempat waktu yang efisien yang dibuat, jelas conversion rate-nya akan lebih efisien. Jadi dibandingkan dengan motor bensin yang ya konversi dilakukan on demand di tempat sesuai kebutuhan dari pengendara sendiri, ya jelas efisiensinya akan jauh ya. Jadi saya kira seharusnya jumlah bahan bakar atau polusi yang dihasilkan jauh lebih sedikit ya untuk motor listrik dibanding motor bensin untuk menempuh jarak yang sama dengan beban yang sama. Jadi kedua efisiensi. Ketiga, mungkin ya, tapi kayaknya motor listrik
jauh lebih lebih ringan dibanding, bukan jauh ya, significantly lebih ringan dibanding motor bensin. Apalagi yang pakai lithium, baterai lithium tuh. Dan dengan beban yang berkurang, otomatis energi yang dihabiskan untuk menjalankan per kilometernya juga berbeda, efisiensi lagi dari berat. Nah, itu dari segi lingkungan. Nah, 4, ini faktor ekonomi aja. Misalnya Polytron Fox S saya ini dari pabriknya klaimnya satu baterai fullnya 1,94 kWh ya, kita bulatkan jadi 2 kWh. 2 kWh itu kita bayar listriknya berapa? Oh, macam-macam ya. Yang paling murah mungkin kalau nggak salah Rp900 per kWh ya, sementara yang paling mahal mungkin di sekitar di Rp1.400 atau Rp1.500 per kWh. Jadi ya anggaplah dengan di rumah yang kapasitas listriknya paling besar, yang bayar per kWh-nya paling mahal, itu anggaplah 3.000 ya. Ya mungkin dengan sedikit ketidakefisiensian pengecasan baterai, kita anggaplah mungkin 3.500 atau 4.000 untuk satu kali penuh, pengecasan penuh untuk Polytron Fox S. Sementara dari pabriknya sendiri klaim jarak tempuhnya itu 70 km. Oke, kita underestimate sedikit ya, jadi anggap saja ya dengan itu jarak tempuh sesungguhnya 50 km, anggap saja ya, itu sudah 50 km untuk Rp4.000. Nah, coba bandingkan sama bensin. Nah, saya kurang nggak tahu juga ya, saya udah lama nggak pakai motor bensin, tapi seharusnya palingnya untuk 50 kilo palingnya udah habis 2 liter. Tetralit saja yang sudah disubsidi itu 10.000 per liter. Jadi kalau dengan 2 liter udah 20.000, udah jauh bedanya. Nah, itu keempat ya, dari segi ekonomi lebih hemat. 5, perawatan, karena dia tidak menggunakan internal combustion engine, hanya menggunakan dinamo, apalagi yang brushless ya, yang BLDC ya, jenis brushless, maintenance-nya jauh lebih murah karena nggak perlu namanya ganti oli tiap bulan. Nah, emang motor bensin perlu ganti oli ya? Iya, bahkan disarankan ganti oli tiap bulan, kalau nggak efisiensinya akan lebih buruk lagi. Nah, ketahuan sini kan siapa yang jarang ganti oli motor ini. Habis itu ketahanan gimana? Dari pabrik sendiri ada garansi ya, rata-rata biasanya untuk motornya ada yang kasih garansi 1-2 tahun. Tapi kalau saya searching research, jadi kalau pemakaiannya wajar ya, artinya tidak digeber, tidak terlalu disiksa, harusnya dinamonya sendiri itu bisa bertahan 10-20 tahun. Ya, kecuali mungkin dipakai untuk hal-hal tidak wajar, bebannya sangat tinggi, dipakai menyelam di banjir, terlalu sering, ya mungkin jelas umurnya akan berkurang ya. Oke, itu 5, maintenance. Nah, jadi ya 5 variabel itu salah satu ya alasan saya kenapa memilih motor listrik. Oh, satu lagi, motor listrik masih subsidi pemerintah, jadi murah banget. Ini Fox S, motor yang stylenya jet ski seperti PCX. Ini harganya cuma 12,5 juta nih, on the road Bali. Nah, jauh lebih murah kan kalau daripada yang PCX atau NMAX yang versi bensin. Saya nggak tahu harganya, tapi kayaknya harusnya 30 ke atas ya, 40. Dan ya Polytron Fox S ini menurut saya cocok ya untuk entry level yang pengguna ya pengen pakai motor listrik dengan jarak cukup jauh gitu ya, di medan yang cukup ya tidak mulus, tapi masih takut karena takut nanti baterainya gimana,
Nah, betul Fox S ini dia bisa murah karena sistemnya baterainya adalah baterai sewa. Jadi untuk Fox S sendiri kita sewa baterainya 125.000 per bulan, tapi ya baterai garansi jadinya karena punya kita kan, karena punya sewa. Selama kita pemakaiannya wajar, kalau seandainya baterai ini drop, kita bisa tukar menjadi baterai baru ya, karena sistem sewa selama kita membayar sewa. Oke, kembali ke motor listrik ya. Nah, jadi kalau mau tertarik beli motor listrik, harus beli motor yang mana nih, kan banyak nih pilihannya. Nah, pertama ya jelas pertimbangkan kegunaannya apa, kalau dalam kota aja atau